Di sini Pak Anies tanam apa saja Pak selama 1 tahun bercocok tanam di sini? Selama 1 tahun di sini ya ini lombok, kangkung, bayam, sop, buntis, kacang, terung. Kuas Torajanya ini bulu nangko. Bulu nangko ya? Ya, Oke. ini asli di makanan pokoknya Toraja ini. Makanan pokoknya. Maksudnya sayur andalan ya? Ya, sayur Dicampur andalan. dengan daging biasanya ya? Ya. Kita sedang melihat Pak Anies nih lagi sedang panen cabai. Oke. Ini cabenya sudah berapa tahun ini umurnya Pak? Cabenya? Baru setengah tahun ini. Oh, setengah tahun ya? Iya. Bisa gede-gede gini apa rahasianya Pak? Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Asian Survivor. Dan kembali kita di kebun ini di Kalimantan Utara. Setelah mewawancarai berbagai macam atau meliput berbagai lokasi pertanian yang ada di Kalimantan Utara. Nah, kali ini kita singgah di salah satu warga yang ada di sini sedang bercocok tanam. Selamat sore Pak. Selamat sore. Saya kenal Pak Anies ini bercocok tanam di sini Pak ya? Iya Pak. Memanfaatkan lahan pemerintah yang belum dikelola saat ini ya, masih proses ya. Ya betul Pak. Jadi bukan lahan sendiri, dikelola seperti iya. itu. Sudah berapa tahun Pak di sini? Baru 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Mengelola lahan di sini? Iya. Hasilnya gimana Pak? Ya di sini lumayan memuaskan. Mhm. Cuma ya kita mohon bantuan dari pemerintah Apa itu Pak? macam pupuk, obat. Oh belum sampai ke sini Pak? Belum sampai. Berarti Bapak nggak ikut nggak poktan? Nggak ikut buka-buka. Oh nggak poktan di sini, betul-betul mandiri di sini Pak ya? Mandiri aja Pak. Oke, jadi nanti berharap nanti ada bantuan pemerintah terkait ketersediaan pupuk ya? Ya tersediaan pupuk. Biasanya susah dapat pupuk atau gimana Pak? Susah. Maksudnya walaupun dibeli itu tuh tetap susah dapat? Kalau dibeli ya ada kadang-kadang ada, kadang-kadang juga tidak Oh ada. gitu. Kalau pupuk bersubsidi susah dapatnya Pak ya? Susah. Bapak berharap nanti ada pupuk subsidi bisa Bapak dapat juga gitu Pak ya? Iya. Begitu harapan kami masyarakat yang ada di sini. Oke. Di sini Pak Anies tanam apa saja Pak selama 1 tahun bercocok tanam di sini? Selama 1 tahun di sini ya ini lombok, kangkung, bayam, sop, buntis, kacang, terung. Jadi yang saat ini lagi sedang dipanen ini Ya, yang bayam ini sedang dipanen. bayam. Ini kalau saya perhatikan lahan ini cukup menguntungkan Pak ya, karena subur ya? Ya, cukup subur ini. Subur. Dan yang unik dari pola tanam Bapak ini, Bapak tidak menggunakan banyak pupuk kimia ya? Bapak mengandalkan kotoran ayam ya? Kotoran ayam ya. Oke, apa kelebihan dari kotoran ayam Pak? Karena kotoran ayam itu terlalu agak lama di dalam tanah. Oh gitu. Baru tanahnya tidak berubah. Tetap hitam dan Tetap semakin hitam, subur. tetap juga gembur. Kalau mengandalkan pupuk kimia gimana Kalau Pak? kimia kadang-kadang Gersang. tanahnya itu lain. Oh gitu. Keras tanahnya. Keras tanahnya ya? Ya, apalagi kalau urea. Urea ya? Iya. Bapak kesulitan nggak sih untuk mendapatkan pupuk organik, pupuk tai ayam itu, kotoran ayam itu? Susah juga di sini. Semakin susah ya? Ya, serba susah karena di sini di Tanjung Selor ini saya lihat di sini tidak ada, jarang kandang ayam. Jarang kandang ayam ya? Nggak kayak di Kota Brau. Oke. Macam kayak di Tarakan. Nah, Tarakan banyak kandang ayam. Jadi bisa banyak tanaman-tanaman bisa tumbuh dengan subur ini karena mengandalkan kotoran ayam itu Pak ya? Pupuk kandang. Jadi kalau pupuk kandang itu walaupun sudah panen terus ditanamin lagi tetap subur Pak ya? Atau dibiarkan dulu beberapa saat? Enggak, bisa juga langsung diolah. Yang penting ada pupuk ditaruh lagi. Oh Nah, gitu. Biar habis cabut tanam lagi. Bapak banyak belajar terkait perkebunan itu dari mana Pak kemarin? Saya itu kan orang tua saya dari petani kan. Jadi kita belajar. Sempat ke Malaysia juga kemarin Pak? Enggak juga di Tarakan aku lama. Oh di Tarakan lama, lalu kemudian datang ke Tanjung Selor, ibu kota Kalimantan Utara ya? Karena di sana lahan tandus sudah karena banyak pasir di sana. Banyak pasir dan juga sudah banyak persaingan di sana Pak ya? Ya, bangunan juga sudah mepet di sana. Jadi Bapak memaksimalkan lahan yang ada di Tanjung Selor Pak ya? Oke, jadi tanaman-tanaman seperti ini kalau sama pedagang nanti dibeli sama berapa Pak? Kalau dari pedagang yang ambil nanti? Ambil di kebun ini 1,5. 1.500 ya? 1.500. Dijual di pasar 5.000 nanti ya? Ya, dijual di pasar 5.000. Oke, tapi kalau seperti tengkulak atau yang datang ambil banyak aja Pak ya? Ada aja? Ya, nanti? ada aja. Ada aja ya? Yang Oke. pentingnya sayur ada, tetap ada. Sayur tetap ada, baik. Kalau seperti tanaman seledri atau daun sop ini memang harus ditutupin seperti ini Pak ya? Harus ditutupi. Maunya ini pakai ini paralon. Paralon?
apa namanya itu yang kayak Plastik itu ya? jala-jala Pak. Oh, jala-jala, waring ya. Ya. Heeh. Oke, tapi karena Ya kita keterbatasan tidak, ya keterbatasan, tidak ada modal, kita pakai tutup ini daun kelapa saya sementara. oh begitu ya. Ya. Oke, baik. Ya, di sini juga ada tanaman cabenya ya. Kita lihat sini cabenya subur sekali. Ya. Tuh cabenya Pak Anis ya. Bapak tinggal di sini tinggal di lahan yang memang kemarin dibebaskan itu Pak ya? Lahan sendiri atau kemarin pinjam Pak? Enggak, ini kan lahan orang kampung sini. Tapi sudah diganti rugi pemerintah. Iya. Dibebaskan artinya sudah kan? Iya. Jadi kami ngomong sama yang punya lahan itu untuk pinjam sementara. Iya. Nah, Dan diperbolehkan Pak ya? Ya, sambil juga didukung pemerintah karena belum dipakai membangun kan. Betul. Ya, jadi dimanfaatkan dulu untuk kehidupan sementara. Iya, betul. Ceritanya. Jadi Bapak di sini berkebun dengan anak kah atau sendiri? Kadang-kadang anak datang, kadang-kadang saya sendiri. Oh begitu Pak ya. Jadi ini targetnya ini selesai hari ini Pak ya? Ya, ini ditargetkan ini 20 ikat. Oh 20 ikat aja, nggak banyak ya? Oh jadi nggak sampai habis ini Pak ya? Iya. Oke, nanti kalau gitu setelah 20 ikat nanti Bapak saya ajak jalan-jalan lihat-lihat berarti Pak ya, boleh ya? Boleh. Oke, silakan Pak dicabut dulu Pak. Oke. Semangat Pak. Oke, jadi sambil menunggu Pak Anis memanen sawinya, bayamnya, kita lihat-lihat dulu nih tanaman-tanaman yang dikembangkan oleh Pak Anis di sini. Nah, tuh ini terongnya, wow luar biasa. Dari bentuknya ini terongnya ini sudah cukup lama ya dan tetap berbuah seperti ini. Selain terong juga ini ada tanaman cabenya. Cabenya subur-subur nih, bisa dilihat tuh. Namanya cabenya subur-subur. Dan memang pendekatan petani di sini mereka menggunakan pupuk organik jenis kotoran ayam sebagai pupuk dasarnya, jadi tidak mengandalkan pupuk kimia. Namun begitu kita bisa lihat di sini subur-subur dan pohonnya sudah besar-besar. Nanti akan kita tanya sudah berapa tahun ini cabenya masih bisa produktif seperti ini. Nah, sobat survivor kalau bisa melihat di sini ini ada jenis tanaman. Ini sebenarnya tanaman yang dikonsumsi ya. Baik sebagian masyarakat di Sulawesi, khususnya di Toraja ini biasanya dicampur dengan daging. Ini kalau di Jawa ini sebenarnya jenis tumbuhan obat-obatan atau tumbuhan herbal atau juga dijadikan sebagai tumbuhan hias, tanaman hias seperti itu. Ini buncisnya Pak Anis dan sepertinya masih produktif walaupun sudah cukup berumur ya. Masih sangat produktif. Bisa dilihat di sini tuh buahnya masih banyak. Oke, jadi Pak Anis nih lanjut panen cabai ya? Ya, panen cabai. Jadi kita pesan cabainya sedikit untuk ditumbuk di rumah ya. Ya. Pak Anis selalu menggunakan sepatu safety, terus juga celana panjang, baju panjang. Ini pertimbangannya takut ada ular atau gimana Pak? Artinya jangan sampai terkena kita kuman Bakteri? bakteri di tanah. Oh begitu Pak ya? Karena banyak bakteri di tanah. Oh gitu. Jadi kalau tidak pakai sepatu gatal-gatal kaki. Toraja ini. Oh itu apa itu Pak? Ini namanya mayana. Mayana ya? Ya. Kalau bahasa Torajanya apa? Kalau bahasa Torajanya ini bulu nangko. Bulu nangko ya? Ya. Oke. Ini asli di makanan pokoknya Toraja ini. Makanan pokoknya. Maksudnya sayur andalan ya? Ya, sayur dicampur andalan. dengan daging biasanya ya? Yang kesukaan orang Toraja ini. Oke, siap. Oke, ini cabenya sudah berapa tahun ini umurnya Pak? Cabenya? Baru setengah tahun ini. Oh, setengah tahun ya? Iya. Bisa gede-gede gini apa rahasianya Pak? Nah, dipupuk. Selalu dipupuk ya? Selalu dipupuk 1 bulan, pupuk 2 kali. Oh, 1 bulan pupuk 2 kali. Ya. Itu pupuknya organik atau kimia Pak? Ponska? Ada pupuk kandang, ada juga organik. Oh, kimia? Kimia. Iya, jadi Ya. pakai apa? Ponska atau apa? Ponska ya? Ya, Ponska. Ada juga kadang-kadang dibelikan mutiara. Kalau ada uang karena mutiara ini mahal betul. Dijualnya per ini ya? Dijualnya Kalau per mutiara plastik ya? itu per kilo sudah 20.000. Oh, 20.000. Ya. Ini berapa kilo dibutuhkan untuk lahan seluas ini Pak cabenya Pak? Ini cabenya ini 15 kilo ini. 15 kilo ya? Ya, 15 kilo ini. Oh, kalau dipelihara terus ini bisa bertahan berapa lama Pak cabenya Pak? Lebih 1 tahun. Oh, lebih 1 tahun Pak ya? Lebih 1 tahun. Oke. Lebih 1 tahun. Jadi masih bisa 6 bulan lebih ya bisa ini. Tak bertian belum.
Kita sedang melihat Pak Anis nih, lagi sedang panen cabai. Oke, lahannya berapa batang nih Pak kemarin kira-kira? Mau 600 lebih nih. 600 batang Pak ya? 600 batang. Itu ada perbedaan nggak sih Pak kalau kita pakai bibit kemasan atau bibit turunan? Ini bibit turunan ini. Oh, bibit turunan ya? Ya. Artinya bibit lokal ini. Oh, bibit sudah bibit lokal ya? Ya. Keuntungannya Pak, bibit lokal apa Pak? Kalau keuntungannya bibit lokal itu pengalaman saya agak tahan. Oh, lebih tahan penyakit Lebih ya? tahan penyakit. Karena indukannya sudah terbiasa di lahan yang sama ya? Terbiasa di lahan ini sudah. Oh, gitu ya? Enggak macam dengan lombok-lombok dari toko itu cepat mati. Oh, cepat mati. Ya. Tapi memang banyak buahnya di awal-awal ya? Ya, banyak paling dua kali panen mati dia sudah. Kalau ini enggak begitu ya? Nah, ini wah. Ini berbuat terus ini, apa penting ada pupuknya. Oh, gitu. Itu pengetahuan baru saya dapat dari Pak Anis ya. Makanya tinggi-tinggi Pak ya? Ya, Biasanya yang kemasan itu biasanya pendek-pendek Pak ya? pendek. Cepat berbuah tapi juga cepat kalah Pak ya? Ya, cepat juga kalah. Nah, di samping itu kalau bibit dari toko itu kan rata. Heeh. Rata daunnya di atas. Heeh. Rata juga bunganya naik. Iya. Rata dilihat, cantik dilihat tapi tidak tahan. Enggak tahan ya? Itulah kami beralih ke lombok lokal. Oh iya. Ini Gitu. pengetahuan baru saya dapat Ya. dari Pak Anis nih. Lebih memilih lombok atau bibit lombok lokal ketimbang kemasan seperti itu. Baik. Tapi kalau seperti tidak menggunakan mulsa seperti ini harus rajin-rajin bersihkan rumputnya ya. Mhm. Yang penting rajin kita bersih rumput. Iya. Bagus juga dia. Kalau cabai begini Pak dihargai berapa Pak di tingkat pedagang biasanya Pak? Kalau macam diambil di kebun Tengkulak, sekarang turun Lombok. Oh turun ya, padahal Ya, lagi sedang bulan puasa Pak? 50 sekilo sekarang. Oh gitu. Ya kalau dulu itu sampai 100 diambil di sini, tak lain kalau di pasar sudah. Oh. Kalau di pasar itu kadang-kadang 120 Oh di gitu ya. meja. Mhm. Lain kalau dari kebun. Bapak dengan lahan seluas ini itu kembangkan lahan pertanian semacam ini itu dibantu siapa Pak? Dibantu anak-anak. Oh dibantu anak-anak Iya. berapa Pak? 2. Oh 2 ya. Iya. Mhm. Kalau pada saat panen ya Bapak juga kadang-kadang kalau panen besar dibantu anak-anak juga Ya, Pak ya? Karena kebetulan ini kan enggak ada sudah buahnya ini. Mhm. Habis berbuah kemarin. Nah, jadi baru mau mengeluarkan daun bersamaan dengan bunga. Oh gitu ya. Gitu. Gimana banyak-banyak masa ini? Di sana, Pak, ya? Sana kita. Oke. Di sana. Jadi kita sedang menyaksikan Pak Anis di lahan ini menanam berbagai macam tanaman dan juga saat ini lagi sedang panen nih. Kebetulan kita juga ada beli untuk kita bawa pulang untuk kebutuhan di rumah. Coba sudah jadi tomatnya Pak Sirli itu. Ya, Baru datang foto kalau sudah panggil buahnya, baik. nanti kalau Cantiknya. katanya 2 minggu dari sekarang katanya Pak ya. Ya, 2 minggu. Nanti kita kesini lagi. Nggak pengen tanam jagung manis Pak di sini Pak. Bisa juga tapi cuma tenaga tidak ada. Apanya yang dibutuhkan menanam jagung manis nih Pak? Tenaga dengan pupuk. Oh, pada saat nanamnya kah atau pada saat perawatannya tenaga dibutuhkan Pak? Kalau sama-sama dibutuhkan pada waktu perawatannya, dibutuhkan juga pada waktu penanamannya. Oh gitu Pak ya. Ya, jadi kita mulai olah tanah itu harus membutuhkan tenaga yang banyak. Pak, dari berbagai macam tanaman yang Bapak tanam di sini selama 1 tahun yang paling menghasilkan yang Bapak rasakan itu apa Pak? Kalau yang paling lumayan diambil ini lombok dengan terung. Pada saat mahal-mahalnya lombok tuh Pak ya? Ya, pada saatnya mahal lombok. Katanya pernah ada yang sampai beli mobil Pak ya? Ya, ada yang sampai beli mobil. Woi, kalau Bapak sempat beli apa kemarin Pak? Beli celana pun. Kok bisa gitu? Kenapa Pak? Ya, Banyak karena kebutuhan atau gimana? Banyak kebutuhan. Banyak kebutuhan di kampung pasti ini Pak. Anak-anak di sekolah ditarakan. Oh, mementingkan yang sekolah-sekolah dulu nih Pak ya? Ya, harus dipentingkan itu karena generasi pelanjut. Oh gitu ya. Terus, Jadi nanti pertaniannya nggak tradisional lagi kalau Ya. sama anak-anak lagi ya, lebih modern lagi. kayak di Jepang sudah nanti. Oh, luar Tenaga biasa. mesin semua. Iya.
Bapak pernah belajar pertanian di Malaysia nggak, Pak? Nggak sempat ya? Enggak juga. Oh, enggak ya. Tapi banyak juga ya petani-petani di Tarakan ini, dari Kalimantan ini yang pernah belajar di Malaysia, Pak ya? Iya, banyak dari Malaysia. Oh, gitu ya. Jadi kita lihat-lihat dari Malaysia, sambil juga dilihat-lihat di TV. Oh, gitu ya. Nah, tapi yang penting kita utamakan itu praktik di lapangan. Praktek di lapangan bukan Ya, teorinya, Pak ya? Teorinya. Teori teorinya. banyak tapi kalau prakteknya nol ya sama aja, Ya, Pak ya? sama aja. Karena kadang-kadang itu teori itu tidak sama dengan praktek. Oh, Lain gitu ya? dia praktek tidak sama dengan lain di meja, lain di Betul. langsung di lapangan. Iya, setuju, Pak, setuju. Pak Anies dari Toraja di kampung mana, Pak, kemarin, Pak? Di Sadan Ulusan. Di Sadan ya, Ulusalu. Sadan Ulusan. Oke. Ada dari Jawa yang sudah saya tanya-tanya, ada dari dari Sumatera, sekarang ini dari Sulawesi. Bagian terberat kalau menanam cabai itu apa, Pak? Pas tanamnya kah? Perawatannya kah atau pas panennya, Pak? Panennya sama sama Cangkulnya. Cangkulnya itu aja yang paling Melelahkan, Pak ya? melelahkan. Biasanya kalau lagi panen besar gitu kadang nyari orang untuk bantu panen nggak, Pak? Iya, kalau lombok banyak sudah dicari orang, digaji orang. Per hari berapa, Pak, dibayar? Per hari orang digaji 100.000 satu hari. 100.000 satu hari ya? Ya, Ada aja, Pak, yang mau ya? ada aja. Hmm. Seandainya ini ada kultivator ini, wah enak kita berkebun, bertani. Oh iya, lahannya sudah pas ya untuk pakai kultivator nih, Oh, Pak ya? enak dipakai kultivator ini sudah. Karena tidak ada kayu-kayu sudah. Iya, betul. Jadi biar satu tenaga bisa tanam banyak macam sayuran. Betul. Tapi ini tenaga manusia. Tenaga manusia ya. Tenaga kuda. Iya. Nah, ini foto-foto ini, Bos, supaya dilihat-lihat orang Nanti di sana. Bapak lihat dari sana, Pak. Nah, gitu, kita foto dulu. Oke, kita masih di lahannya Pak Anies ya. Dan kayaknya kita nggak bisa lewat sini, Pak ya. Ini patah nanti. Rimbun itu. Rimbun ya, susah kita lewatnya. Oh, ada jahenya. Ada jahenya juga. Tuan Mas Egi yang selalu hadir di konten kita ini. Iya. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya, apa namanya, Mas? Egi Kaltara. Egi Kaltara, yang selalu sok cakep. Oh gitu ya. Ini kok ditebang gini, Pak, padahal katanya sayuran andalan. Nah, kan dipermudah. Oh, dibuat mudah ya, diregenerasi, Pak ya. Ya, untuk generasi muda. Untuk generasi muda. Kita sudah tua makan, jadi dipotong lagi supaya mudah. Oh, berarti kalau saya cari bibitnya sini bisa berarti, Pak ya? Wah, nah, itu aja diambil ditanam. Ditanam ya. Ditanam di pot-pot itu. Oh, gitu ya. Iya. Luar biasa, Pak Anies. Kalau dari hasil panen ini sudah ada yang di ini juga nggak sih, Pak? Yang dibelikan tanah mungkin untuk Ada investasi? juga. Untuk kebutuhan saja sehari-hari sama anak-anak. Oh gitu ya, anak-anak Ya. sekolah ya. Anak sekolah, beli baju, beli buku. Ini bebas dari ini, Pak ya, apa namanya, patek ya, atau apa ya bahasa sininya, Yang patek? busuk buah ini yang Iya. bahaya ini. Oh, kalau pas lagi hujan-hujan gini, Pak ya? Kalau pas hujan-hujan begini, wah ini yang Nah, sudah berapa kali pertemuan dulu di SP9 kelompok tani tidak ditemukan obatnya, Pak. Tidak ada solusi ya? Iya. Solusi terbaiknya dibuang jauh-jauh ya. Nah, dibuang aja ini. Oke itu dia di lokasinya Pak Anies. Mungkin sudah cukup, Pak, itu. Kita belinya tidak banyak, atau kecuali nanti Bapak ambil lagi untuk Bapak jual di tempat lain sisanya nanti. Ini aja lah. Oke, Sobat Survivor, jadi itu dia obrolan kita bersama Pak Anies, dan harapan dari pemerintah juga supaya pupuk subsidi juga mereka bisa rasakan gitu ya. Itu yang sangat diharapkan saat ini. Terong-terongnya. Pak, terongnya ini sudah berapa bulan, Pak? Sudah setengah tahun juga ya, 6 bulan ya. Oke, dan masih berbuahnya masih banyak tuh terong-terongnya, tapi memang tidak terlalu jelas terlihat nih. Tuh. Terangnya kurang subur kali karena Kurang subur. udah lama ya. Di sini Pak Anies tinggal, dan kita bisa lihat di sini ada hasil panennya juga yang siap untuk diambil oleh pedagang untuk dijual di pasar induk nih. Oke, perjalanan kita cukup panjang. Di sini mungkin sedikit informasi gitu ya. Jadi dulunya ini adalah lahan
milik warga setempat, lalu kemudian sudah dibebaskan oleh pemerintah untuk pembangunan kota baru mandiri. Jadi mungkin 10 tahun dari sekarang sudah tidak ada hutan-hutan seperti ini. Nanti sudah dibersihkan semuanya dan akan dibangun perumahan kota baru mandiri di sini, Sobat Survivor. Oke, kita lihat berapa hasil yang kita dapat dari 20.000. Ya nggak apa-apa. Ini kan pasti lagi ini kan. Wah, ini banyak ini, Pak. Banyak banget ini, lumayan ini. Ini kalau cuma 5 batang sudah 10.000. 5 biji 10.000. Waktu 150. Iya. 10 biji. Betul. Sekarang kan agak turun dia. Pak, itu Bapak jual nggak sirsaknya di belakang tuh, Pak? Mana? Ada sirsak di belakang. Ambil aja itu kalau kan itu. Kalau saya senang bahasa itu, Pak. Ambil aja katanya. Jadi, Sobat Survivor, saya akan mau kasih lihat ini sirsaknya gede-gede ini. Kalau di Jawa sih barang seperti ini banyak ya. Cuman di sini kok entah nggak laku di pasaran kah atau seperti apa, tapi banyak banget tuh. Ini sirsak yang gede-gede loh, ukurannya segede gaban. Ini yang kecil sih. Di atas tuh yang ada yang gede-gede. Jadi kita coba naik. Becek sih ya. Jadi kita mungkin nggak akan videokan. Tuh buahnya banyak sekali di atas tuh. Jenis sirsak yang saya temui di Jawa juga mahal. Nggak tahu seperti apa di sini. Kita akan coba ambil. Oke, jadi itu dia informasi yang bisa kita bagikan, Sobat Survivor, dan tetap semangat buat semuanya. Semoga video yang kita sampaikan menginspirasi Sobat Survivor semuanya. Jangan lupa simak terus konten kita hanya di Asian Survivor YouTube channel.